selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang TB paru, bagaimana gejalanya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Sebelum kita memulai materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Widianto. Saya lahir di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Ya, kita akan langsung ke materi ya. TB paru atau disebut dengan TB, bisa juga disebut dengan TBC, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan menyerang di bagian organ tubuh, biasanya itu di paru-paru, bisa juga di tulang, bisa juga di kulit, otak, dan kelenjar getah bening. Bagaimana sih penularan TB? Pada saat orang sakit TB, dia batuk atau bersin tanpa menutup mulutnya, bakteri akan tersebar ke udara dalam bentuk percikan dahak. Berikut gambaran jika pasien TB sedang batuk, yaitu orang di sekitarnya tanpa sadar menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan bakteri tuberkulosis. Gejala TB. Gejala TB itu apa saja? Gejala TB itu utamanya adalah batuk terus-menerus, bisa batuk berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya adalah demam dan meriang dalam waktu yang panjang. Misalnya demam 1 minggu, tidak turun-turun, lalu sesak nafas dan nyeri dada, yaitu berat badan menurun ketika batuk, terkadang dahak bercampur dengan darah atau disebut dengan batuk darah, nafsu makan menurun, dan berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan aktivitas. Jadi setiap malam itu berkeringat, tapi dia tidak melakukan apa-apa pekerjaan. Kelompok berisiko. Kelompok berisiko itu siapa saja yang berisiko terkena TB? Siapapun yang berada di dekat orang yang terinfeksi TB bisa terkena dampaknya. Namun, yang paling berisiko adalah anak kecil, orang penderita HIV atau AIDS, lansia, orang dengan diabetes atau DM, orang yang sering kontak langsung dengan penderita TB, serta perokok aktif. Penyakit ini tuh menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sistem kekebalan tubuh yang menurun. Contohnya kalau lansia, kan sistem kekebalan tubuhnya menurun, terus penderita HIV, terus anak-anak. Resiko penularan TB juga cukup besar pada orang yang tinggal di tempat yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Misalnya lingkungan yang padat, lingkungan yang kumuh, tempat pendidikan asrama atau pondok pesantren, rumah tahanan, atau tempat lembaga pemasyarakatan. Intinya rumah dengan lingkungan yang kurang bersih dan lingkungan yang kurang sehat. Gimana sih cara kita memeriksa kita kena TBC atau tidak? Yaitu kita misalnya ada mengalami gejala seperti tadi, misalnya kita demam, kita batuk, berat badan menurun, nafsu makan menurun, kita bisa mengecek dengan melakukan pemeriksaan ronsen dada atau fototorak. Kita melakukan tes TCM, tes tuberkulin, kita bisa memeriksa dahak, BTA. Kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut di vaskes layanan, di klinik, di puskesmas, dan di rumah sakit. Bagaimana sih pencegahan TB dan bagaimana gaya hidup sehat untuk mencegah terjadinya kita terkena penyakit TBC, yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu meningkatkan daya tahan tubuh, mengkonsumsi vitamin, menjaga sirkulasi udara yang baik
dan membuka pintu, jendela tiap pagi supaya rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Lalu kita menjemur alas tidur agar tidak lembab, karena bakteri tuberkulosis itu suka di lingkungan yang lembab, yang jauh dari sinar matahari. Lalu mendapatkan suntik vaksin BCG bagi anak usia di bawah 5 tahun. Misalnya kita punya keponakan anak di bawah 5 tahun, kita wajib menyarankan untuk suntik vaksin BCG. Untuk menghindari TB, kita harus rutin minimal 2 kali seminggu itu olahraga. Lalu tidak merokok. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaan itu satu persatu. Terima kasih. Sampai jumpa.